menyelesaikan tugas yang telah diberikan dosen kami, yaitu dosen Trining Toweoya SPD IPD. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Cynthia Jelika Badaraka. Saya Nur Fadila. Saya Aisyah. Permasalahan yang pertama yaitu kesenjangan akses pendidikan. Kesenjangan akses pendidikan merujuk pada ketidaksamaan peluang atau kemampuan individu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Masalah ini seringkali muncul karena perbedaan geografi, sosial, ekonomi, budaya, atau faktor-faktor lainnya. Berikut adalah penjelasan penyebab utama kesenjangan dan solusinya. Yang pertama, kondisi ekonomi. Banyak anak dari keluarga kurang mampu tidak bisa melanjutkan pendidikan karena biaya sekolah, perlengkapan pelajar, atau transportasi yang mahal. Yang kedua, kesenjangan geografis. Daerah terpencil seringkali kekurangan fasilitas pendidikan seperti sekolah, guru, atau akses teknologi. Yang ketiga, ketimpangan gender. Di beberapa daerah, anak perempuan memiliki akses pendidikan yang lebih rendah dibandingkan anak laki-laki karena norma budaya atau tuntutan pekerjaan domestik. Yang keempat, kualitas infrastruktur. Sekolah di daerah tertinggal cenderung memiliki fasilitas yang kurang memadai, termasuk buku, laboratorium, atau koneksi internet. Yang kelima, kurangnya guru berkualitas. Perbatasan jumlah guru terlatih membuat kualitas pendidikan di daerah tertentu rendah. Dan yang terakhir, faktor sosial dan budaya. Adanya diskriminasi terhadap kelompok tertentu seperti minoritas etnis atau penyandang disabilitas dalam membatasi akses pendidikan mereka. Berikut solusi untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan. Yang pertama, subsidi pendidikan dan beasiswa. Memberikan bantuan keuangan untuk keluarga kurang mampu agar anak-anak dapat bersekolah tanpa dibebani biaya. Yang kedua, peningkatan infrastruktur di daerah terpencil. Membangun sekolah, meningkatkan fasilitas, dan menyediakan akses internet di wilayah yang sulit dijangkau. Dan yang ketiga, pelatihan dan distribusi guru, mengirim guru berkualitas ke daerah terpencil dengan investasi yang program pelatihan berkala. Dan terakhir, promote kesetaraan gender, pendorong pendidikan inklusif dengan memberikan pelatihan khusus pada anak perempuan dan kelompok yang rentan. Penjelasan tentang bullying di lingkungan pendidikan. Bullying di lingkungan pendidikan adalah tindakan agresif yang dilakukan oleh individu atau kelompok secara berulang-ulang terhadap seseorang yang dianggap lebih lemah. Bullying dapat terjadi secara fisik, verbal, emosional, atau melalui media digital. Cyberbullying. Bullying di sekolah tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada pelaku, saksi, dan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Jenis-jenis bullying. Yang pertama, bullying fisik. Tindakan seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik orang lain. Yang kedua, bullying verbal. Penggunaan kata-kata untuk menghina, mengejek, atau memperlakukan seperti memberikan julukan yang menyakitkan. Ketiga, bullying sosial. Mengucilkan seseorang dari kelompok, menyebarkan rumor, atau merusak hubungan sosial korban. Dampak bullying. Yang pertama, bagi korban, menurunnya kepercayaan diri, gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau trauma. Bagi pelaku, perilaku agresif yang berlanjut hingga dewasa. Yang kedua, risiko berurusan dengan hukum akibat tindakan kekerasan. Solusi untuk mengatasi bullying. Yang pertama, edukasi dan kesadaran. Mengadakan program penyuluhan di sekolah untuk meningkatkan kesadaran tentang bullying dan dampaknya. Yang kedua, mengajarkan nilai-nilai empati, toleransi, dan menghormati perbedaan sejak dini. Penerapan aturan yang tegas. Yang pertama, membuat dan menerapkan kebijakan anti-bullying di sekolah dengan sanksi yang jelas bagi pelaku. Yang ketiga, memperdayakan guru dan staf sekolah. Melatih guru dan staf untuk mendeteksi tanda-tanda bullying dan menangani kasus secara efektif. Membentuk tim konselor atau psikolog di sekolah untuk membantu korban dan pelaku. Bahan kurikulum yang tidak relevan merujuk pada kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan zaman, lingkungan dunia kerja, atau konteks sosial budaya masyarakat. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan pembelajaran menjadi kurang efektif dan peserta didik kesulitan menerapkan ilmu yang
dipelajari dalam kehidupan nyata. Ciri-ciri kurikulum yang tidak relevan. Yang pertama, tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, materi yang diajarkan tidak mendukung keterampilan atau kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja modern. Yang kedua, terlalu teoretis, lebih banyak menekankan teori tanpa aplikasi praktis. Yang ketiga, kuno atau usang, tidak mengikuti perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perubahan sosial. Berikut dampak kurikulum yang tidak relevan. Menurut minat belajar peserta didik, kesenjangan antara lulus dan kebutuhan pasar kerja, tidak adanya inovasi dan adaptasi di dunia pendidikan, membuat lulusan sulit bersaing di tingkat global. Solusi untuk mengatasi kurikulum yang tidak relevan: yang pertama, evaluasi berkala. Melakukan evaluasi rutin terhadap kurikulum untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan zaman. Yang kedua, kolaborasi dengan dunia industri dan profesional, melibatkan praktis perusahaan dan institusi profesional dalam menyusun kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Yang ketiga, integrasi teknologi, memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran dan memuaskan keterampilan digital sebagai dari kurikulum. Keempat, pembuatan pendidikan vokasi, menambahkan elemen praktek dan pelatihan berbasis proyek untuk mendukung penguasaan keterampilan.